Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi pada pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Mari kita simak materinya. Mari kita membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Yaitu metode yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah ilmiah. Setiap masalah ilmiah tentu memerlukan solusi yang ilmiah. Ada langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, melakukan pengamatan. Contoh, kita mengamati perkecambahan kacang hijau yang disimpan di tempat gelap dan disimpan di tempat terang. Perhatikan kecambah kacang hijau ini. Pada gambar kita melihat ada dua pot yang diisi dengan biji kacang hijau, lalu yang satu kita tempatkan di tempat gelap dan yang satu kita tempatkan di tempat terang. Apakah kalian melihat ada perbedaan? Manakah kecambah yang lebih cepat pertumbuhannya? Tentu kita sama-sama melihat di tempat gelap kecambah tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Setujukah kalian dengan hal ini? Mari kita buktikan. Untuk membuktikan permasalahan ilmiah tadi, maka langkah metode ilmiah yang kedua adalah membuat pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat bisa menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, atau siapa, dan lain-lain. Dari permasalahan tadi, kita melihat bahwa kecambah di tempat gelap itu ternyata lebih cepat pertumbuhannya. Maka pertanyaannya bisa seperti ini. Apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau? Jadi kita ingin mengetahui pengaruh cahaya terhadap biji kacang hijau supaya berkecambah sampai dia tumbuh menjadi tanaman kacang hijau yang utuh, yang punya akar, batang, dan daun. Dari pertanyaan metode ilmiah tadi, maka langkah metode ilmiah yang ketiga adalah kita harus membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Yaitu dugaan sementara yang masih membutuhkan pengujian. Hipotesis itu dibagi menjadi dua. Ada hipotesis 0 atau kita sebut H0. Maka hipotesis 0-nya cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan kecambah kacang hijau. Nah, kemudian hipotesis 1-nya atau kita sebut H1 yaitu cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah kacang hijau. Jadi hipotesis 0 itu pernyataannya tidak mempengaruhi. Kalau hipotesis 1 ini pernyataannya mempengaruhi. Ini kedua-duanya adalah hipotesis yang masih membutuhkan pengujian, yaitu harus dibuktikan dengan eksperimen dan percobaan. Langkah yang keempat dari metode ilmiah yaitu membuat prediksi. Apa itu prediksi? Yaitu perakiraan yang dibuat dalam bentuk pernyataan. Ini lebih ke penegasan dari hipotesis yang tadi. Contohnya, jika kecambah kacang hijau disimpan di tempat gelap, pertumbuhannya semakin cepat. Itu adalah pernyataan yang memperkuat untuk jawaban sementara. Atau bisa saja kita membuat prediksinya ditambahkan jika kecambah kacang hijau disimpan di tempat terang, pertumbuhannya semakin lambat. Jadi dua pernyataan ini yang kita sebut sebagai prediksi. Langkah terakhir dari metode ilmiah yaitu langkah kelima, yaitu kita melakukan eksperimen. Atau kata lainnya kita melakukan percobaan. Untuk melakukan percobaan, alangkah lebih baiknya kita membuat beberapa variabel.
Ada yang disebut variabel bebas, ada yang disebut variabel terikat, dan ada yang disebut dengan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama oleh si peneliti. Kemudian kalau variabel terikat, ini adalah variabel yang terjadi sebagai akibat dari perlakuan variabel bebas. Dan yang terakhir, variabel kontrol ini adalah variabel yang tidak mendapat perlakuan. Ini adalah contoh tabel pengamatan untuk eksperimen biji kacang hijau yang kita simpan di kondisi cahaya yang berbeda. Yang satu di tempat gelap, yang keduanya di tempat terang. Ternyata pertambahan tinggi dari hari ke hari kita bisa perhatikan untuk yang di tempat gelap pada hari keempat tinggi kecambahnya 5,6 cm. Kemudian hari ke-6, hari ke-8 dan sampai hari ke-10 ternyata tingginya bertambah menjadi 17,3 cm. Untuk di tempat yang terang, di hari keempat tingginya hanya 1,3 cm. Berarti kalau kita bandingkan dengan yang di tempat gelap, manakah yang lebih tinggi? Tentu yang di tempat gelap. Begitupun juga kita perhatikan di hari ke-10. Untuk di tempat terang tingginya hanya mencapai 6,1 cm. Jauh lebih pendek dibanding yang di tempat gelap. Yang di tempat gelap tingginya 17,3 cm. Jadi dari tabel pengamatan ini kita bisa melihat ada 3 variabel. Variabel yang dibuat sengaja tidak sama oleh peneliti itu kita sebut variabel bebas. Yaitu di sini kondisi cahayanya sengaja dibuat tidak sama. Yang satu di tempat gelap, yang satu di tempat terang. Berarti cahaya adalah variabel bebas. Kemudian ada variabel yang merupakan hasil dari perlakuan variabel bebas, yaitu variabel terikat. Variabel terikatnya apa di sini? Yaitu tinggi kecambah. Karena ternyata dari perlakuan bebas yang di tempat gelap dan terang menyebabkan tinggi kecambah jadi berbeda-beda. Maka tinggi kecambah adalah variabel terikat. Untuk variabel kontrolnya tentu kecambah yang tidak diberi perlakuan. Jadi dari tabel pengamatan ini kita bisa mengetahui ada variabel bebas, ada variabel terikat. Juga kita akan mengetahui untuk kesimpulannya. Karena kesimpulan ini adalah hasil dari analisis tabel pengamatan. Dari kelima langkah metode ilmiah tadi, maka kita bisa membuat kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Yaitu menjawab pertanyaan. Di awal tadi pertanyaannya adalah apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah kacang hijau? Ternyata setelah kita melakukan eksperimen ternyata mempengaruhi. Maka kesimpulannya adalah cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kita pun bisa menambahkan kesimpulannya berdasarkan data hasil percobaan. Pertumbuhan kecambah kacang hijau di tempat gelap lebih cepat dibanding di tempat terang. Nah, begitulah langkah metode ilmiah dari mulai mengamati, kemudian membuat pertanyaan, membuat hipotesis, membuat prediksi, sampai melakukan eksperimen, dan diakhiri dengan membuat kesimpulan. Sekian materi pembelajaran tentang metode ilmiah. Untuk link LKS-nya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Dan untuk pertanyaan
pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih untuk menyimak video ini. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.